Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai rantai nilai manajemen hubungan pelanggan. Kelompok kami diantaranya ada yang pertama Ajeng Dwi Rahmawati, yang kedua ada Fikri Irfandani, yang ketiga ada Erda Nurlaili, yang keempat ada Septian Dwi Firmansyah, yang kelima ada Suci Retno Fitri Arianti, yang keenam ada Amalia Maisharul Azizah. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan mengenai definisi rantai nilai CRM. CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaran secara profitable. CRM ini didukung oleh data konsumen yang berkualitas dan teknologi informasi menurut Battle 2004. Terus CRM adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. Manajemen hubungan pelanggan memungkinkan perusahaan menyediakan layanan pelangganan yang real time yang sempurna melalui penggunaan informasi akun perorangan yang secara efektif. Berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang sikap pelanggan yang dimiliki, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran pasar, layanan, program, pesan, dan media. CRM ini penting karena pendorong utama profitabilitas perusahaan adalah nilai kolektif basis pelanggan perusahaan. Menjelaskan mengenai tujuan penerapan Customer Relationship Management atau sering disebut dengan CRM. CRM dibuat untuk berbagai tujuan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah bisnis, yaitu memperoleh laba. Ada beberapa tujuan dari penerapan CRM, antara lain yang pertama untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Kemudian yang ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Kemudian perusahaan menerapkan value chain ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Dengan setiap penerapan CRM sendiri juga untuk mengembangkan hubungan dan menguntungkan dengan pelanggan. Poin yang ketiga yaitu analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai merupakan alat strategi yang digunakan untuk menganalisis aktivitas internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengenali kegiatan mana yang paling berharga, yaitu sumber biaya atau keunggulan diferensiasi kepada perusahaan, dan mana yang dapat ditingkatkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Dengan kata lain, melihat ke dalam kegiatan internal, analisis mengungkapkan di mana keuntungan atau kerugian kompetitif suatu perusahaan. Yang keempat, jenis-jenis aktivitas rantai nilai. Analisis value chain merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun nilai perusahaan ke arah yang lebih baik. Analisis ini dapat membantu perusahaan untuk lebih fokus pada rencana strategi atau Renstra yang dipilih sehingga mampu meraih keunggulan kompetitif. Nah, di sini terdapat dua aktivitas value chain, yaitu yang pertama aktivitas primer atau utama.
aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan produk, pemasaran, dan pengiriman ke pembeli serta pelayanan setelah purna jual. Misalnya, logistik ke dalam, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan penjualan, dan pelayanan. Yang kedua, aktivitas pendukung. Aktivitas-aktivitas yang dapat membantu operasional perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur sehingga aktivitas primer dapat berjalan secara keberlanjutan. Misalnya, administrasi umum, manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan pengembangan sistem dan pembelian. Metode dan karakteristik rantai nilai. Analisis value chain digunakan oleh analisis internal perusahaan untuk membantu memahami posisi suatu perusahaan atau organisasi yang dijalankan agar memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai unggulan kompetitif. Perusahaan harus dapat membuat pilihan yang terbaik mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan memerlukan suatu strategi. Dalam hal ini, analisis value chain menentukan keunggulan kompetitif dan menemukan cara mencapai kebutuhan. Proses analisis value chain. Yang pertama, membagi bisnis menjadi beberapa kelompok aktivitas yang terjadi dalam sebuah bisnis tersebut, biasanya dengan menggunakan aktivitas atas proses tersebut di dalam kategori aktivitas primer atau pendukung. Yang kedua, analisis internal perusahaan mencoba mengaitkan biaya ke setiap aktivitas yang dijalankan. Manajer perusahaan perlu mengidentifikasikan aktivitas yang penting bagi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pilihan aktivitas value chain yang akan dianalisis secara rinci oleh manajer perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu fokus untuk menjadi penyedia barang atau jasa dengan biaya rendah atau menciptakan diferensi produk. Sifat dari value chain dan relatif pentingnya aktivitas dalam value chain tersebut bervariasi dari suatu industri ke industri lain. Variasi aktivitas nilai sesuai dengan jenis perusahaan dalam sistem nilai yang lebih luas mencakup value chain dari para supplier di hulu dan para rekan seperti distributor di hilir yang terlibat dalam penyediaan produk atau jasa bagi para pengguna akhir. Tahapan utama dalam mengimplementasikan rantai nilai CRM atau value chain. Yang pertama adalah analisis portofolio pelanggan atau customer portfolio analysis. Analisis terhadap basis pelanggan secara aktual dan potensial untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang mendatangkan keuntungan di masa saat ini dan yang akan mendatang. Tahapan ini melibatkan analisis pelanggan melalui SWOT atau Strength, Weakness, Opposition, Threats, dan PST atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment. Analisis SWOT adalah singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT mengeksplorasi lingkungan internal dan lingkungan luar. Analisis SWOT memiliki kekuatan relevan untuk mengeksploitasi peluang, mengatasi kelemahan-kelemahan dengan bermitra dengan organisasi lain, untuk mengambil keuntungan dari peluang, menanamkan modal, dan dalam merubah arah perusahaan untuk mengeksploitasi peluang. Analisis PST adalah singkatan dari kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Analisis PST akan mencoba memilih kondisi-kondisi utama yang memiliki dampak terhadap bisnis. Yang kedua, keintiman pelanggan atau customer intimacy. Mengenali identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pilihan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan jaringan atau network development. Mengidentifikasikan, menjelaskan, dan mengelola hubungan dengan anggota jaringan dalam perusahaan.
Jaringan dapat mencakup supplier, mitra, pemilik, dan pegawai. Yang keempat, pengembangan prosesi nilai atau value proposition development. Mengidentifikasikan sumber-sumber nilai bagi pelanggan dan pencipta suatu proposisi dan pengalaman yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan pilihan. Yang kelima, mengelola situs pelanggan atau manage the customer relationship cycling. Siklus hidup pelanggan adalah perjalanan pelanggan dari status suspek menjadi pendukung. Pengelola siklus hidup membutuhkan perhatian pada proses dan struktur. Kelima tahapan utama dalam rantai nilai CRM tersebut mewakili 3 fase urutan dalam strategi CRM, yaitu analisis, pengembangan sumber daya, dan penerapan. Analisis portofolio pelanggan dan keintiman pelanggan merupakan bagian atau analisis utama CPA. Melibatkan penggunaan data pelanggan dan pasar untuk memutuskan pelanggan mana yang akan dilayani. Sedangkan CI melibatkan pemahaman pelanggan dan kebutuhannya. Kondisi pendukung nilai rantai CRM. Yang pertama adalah budaya dan pimpinan. Pimpinan sangat penting bagi keberhasilan penerapan CRM karena pimpinan memutuskan apakah CRM difokuskan pada tujuan strategis, operasional, atau analisis. Pimpinan menentukan mana CRM yang sesuai karena biaya penerapan CRM sangat mahal. Budaya organisasi adalah pola nilai dan keyakinan bersama yang membantu dalam memahami fungsi operasional sehingga secara tidak langsung mengatur norma perilaku mereka dalam organisasi. Yang kedua adalah data dan teknologi. Penguasaan, penyimpanan, peningkatan, perawatan, pendistribusian, dan penggunaan informasi pelanggan merupakan elemen yang sangat penting bagi strategi CRM. Persyaratan data untuk strategi CRM ditentukan oleh keputusan dan kegiatan yang dibuat dan dilakukan dalam kelima tahap utama rantai nilai CRM. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia mengembangkan strategi CRM, mengembangkan teknologi informasi, merancang proses pemasaran, penjualan, dan pelayanan. SDM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kepuasan dan perawatan pelanggan. Yang keempat, proses, cara di mana segala sesuatu dilakukan oleh perusahaan. Dari perspektif CRM, proses perlu dirancang dan dioperasikan sehingga mereka berkontribusi bagi penciptaan nilai atau setidaknya tidak merusak nilai yang telah diciptakan oleh pelanggan. Pembuatan flowchart adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengungkap proses CRM yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.